Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Permata dengan nomor NIM 11920500002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat dengan judul Analisis Kemampuan Metakognisi pada Pemecahan Masalah Matematis Terhadap Kredibilitas Belajar Siswa. Di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen saya selaku dosen mata kuliah riset dan publikasi yang telah membimbing saya hingga dapat mampu menyelesaikan artikel ini dengan baik. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu ada 3 poin yang saya landasi. Yang pertama ada kemampuan metakognisi siswa, lalu yang kedua ada pemecahan masalah matematis, lalu yang ketiga ada kreativitas belajar pada siswa. Nah, di sini kemampuan metakognitif memiliki peranan yang sangat penting dan sangat diperhatikan dalam mengatur atau mengontrol proses-proses mengenai sikap kognitif pada siswa dalam belajar dan berpikir kritis matematis. Sehingga belajar dan berpikir yang dilakukan oleh siswa menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, lalu dengan begitu, para siswa mampu menyelesaikan pemecahan pada soal yang berkaitan dengan kreativitas matematis siswa. Nah, lalu kemudian di sini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai analisis kemampuan metakognisi pada pemecahan masalah matematis terhadap kreativitas belajar siswa. Lalu, metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari kreativitas pemecahan masalah dan kemampuan metakognisi siswa SMK pada materi barisan dan deret aritmatika. Lalu subjek dari penelitian ini adalah 8 siswa kelas 12 RPL SMK Negeri Combreng yang telah ditentukan oleh guru matematika dengan beberapa pertimbangan, salah satunya yaitu materi pada materi barisan dan deret aritmatika yang sudah dipelajari oleh siswa sebelumnya. Lalu pada saat pengambilan subjek penelitian yaitu dilakukan dengan teknik random sampling dari siswa yang memiliki kemampuan metakognisi tinggi sekali, cukup tinggi, sedang, cukup rendah dan rendah sekali terhadap pemecahan masalah matematis terhadap kreativitas belajar. Nah, lalu hasil dan pembahasannya, di sini saya memiliki hasil penelitian, yaitu hasil penelitian ini berasal dari data-data hasil penelitian yang dilakukan menurut prosedurnya. Data yang diambil hanya beberapa sampel dari 18 siswa yang mengikuti kelas penelitian, sehingga peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan pemecahan masalah matematis dengan kreativitas belajar siswa. Pemecahan masalah matematis merupakan sebuah aktivitas mental tingkat tinggi pada siswa, sehingga kemampuan dari pengembangan keterampilan dan kreativitas belajar siswa pada pemecahan masalah matematis dalam pembelajaran matematika tidak mudah karena harus berusaha berpikir tingkat tinggi. Pemecahan masalah matematis masih sering dipandang sebuah hal yang paling sulit bagi siswa untuk mempelajarinya, juga menjawab pertanyaan dan bagi guru untuk memberi pengajaran di kelas. Menurut Soliha pada tahun 2019. Nah, lalu dari hasil itu, dengan begitu analisis mengenai kemampuan pemecahan masalah sesuai metakognisi yang dikembangkan melalui 5 kriteria penilaian, yaitu penilaian tingkat tinggi sekali, cukup tinggi, sedang, cukup rendah, dan rendah sekali, yaitu saya hasilkan dengan 5 tahap analisis. Yang pertama ada analisis kemampuan metakognisi terhadap pemecahan soal matematis dengan kreativitas belajar siswa tingkat tinggi sekali. Lalu yang kedua ada analisis kemampuan metakognisi terhadap pemecahan soal matematis dengan kreativitas belajar siswa tingkat cukup tinggi. Lalu yang ketiga ada analisis kemampuan metakognisi terhadap pemecahan soal matematis dengan kreativitas belajar siswa tingkat sedang. Lalu ada analisis kemampuan metakognisi terhadap pemecahan soal matematis dengan kreativitas belajar siswa tingkat rendah. Lalu ada analisis kemampuan metakognisi terhadap pemecahan soal matematis dengan kreativitas belajar siswa tingkat rendah sekali. Nah, lalu dari hasil penelitian tersebut menghasilkan pembahasan, yaitu berdasarkan analisis hasil data penelitian, maka hasilnya menyatakan bahwa pada siswa berkemampuan pemecahan masalah matematis dengan kreativitas belajar sangat tinggi sekali, dengan melakukan aktivitas metakognisi yaitu penyusunan, memonitor dan evaluasi dalam tiap tahap-tahap pada pemecahan masalah matematis seperti memahami masalah, menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan memeriksa kembali.
Nah, lalu dari hasil data tersebut, maka supaya lebih konkret dalam hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut yang sudah saya cantumkan, yang menerangkan mengenai total skor pada tahapan pemecahan masalah matematis siswa dengan total skor kemampuan metakognisi siswa. Nah, dari tabel 5 dan grafik 3 yang bisa dilihat, yaitu ada tabel 5 itu mengenai hasil analisis kemampuan metakognisi pada pemecahan masalah matematis terhadap kreativitas belajar siswa. Nah, di sini saya mengambil 5 sampel dari 18 orang siswa, yaitu dengan kode siswanya ada yang pertama ada PM, yang kedua ada PM, yang ketiga ada NG, yang keempat ada NH, dan yang kelima ada NH. Nah, total nilai skor pemecahan masalah matematis berdasarkan kreativitas belajar dan total nilai skor kemampuan metakognisi siswa ini sangat berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, maka hasil analisis kemampuan metakognisi ini bisa digrafikkan seperti grafik di bawah tabel ini. Dengan keterangannya itu dari tabel 5, bisa diperhatikan bahwa hasil analisis kemampuan metakognisi siswa pada pemecahan masalah matematis terhadap kreativitas belajar siswa yang diambil dari hasil penyebaran angket dan hasilnya terlihat sangat berpengaruh. Dari hasil analisis penelitian ini, siswa yang memiliki kemampuan metakognisi sangat tinggi ketika mengerjakan soal lalu memanfaatkan kemampuan pada materi yang telah dipelajari dan diketahui sebelumnya ketika saat proses pembelajaran dengan kemampuan yang siswa itu miliki. Selanjutnya, siswa yang mengalami kesulitan mengenai pemecahan masalah matematis ketika melakukan proses pembelajaran matematika yang semestinya karena terdapat kesalahan konsep dalam indikator pemecahan masalah matematisnya. Penyebab dari sebuah kesulitan itu bisa jadi terdapat kurangnya pemahaman siswa dan kreativitas belajar siswa pada materi yang diujikan yang berdampak pada hasil belajar yang sangat rendah sekali. Kemudian, kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya buat, yaitu yang telah saya paparkan sebelumnya, yaitu siswa dengan tingkat kemampuan metakognisi yang sangat kurang sekali harus diperhatikan kembali mengenai kreativitas belajarnya, supaya ketika siswa tersebut mencoba menyelesaikan soal pemecahan masalah matematis, siswa sudah mampu mengaplikasikan rumus dengan soal yang ditanyakan. Siswa dengan tingkat metakognisi kurang hanya terlihat pada penyelesaiannya yang masih kurang memperinci jawaban, namun siswa tersebut dapat menyelesaikan seluruh soal dengan baik dengan kreativitas belajar yang siswa tingkat kurang miliki. Lalu, siswa dengan kemampuan metakognisi pemecahan masalah matematis dengan baik memenuhi aspek kelancaran dan memenuhi kerincian orisinalitas jawabannya. Dan siswa dengan tingkat metakognisi baik sekali memenuhi semua aspek kreativitas belajarnya. Maka sekian dan terima kasih pemaparan mengenai artikel yang telah saya paparkan. Semoga artikel ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.